جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. Nah, di sesi yang pertama ini insya Allah kita akan berbincang dengan sosok yang tentu saja menjadi perannya sangat penting dalam penyusunan Mumtaz ini ya. Beliau alhamdulillah telah meniti karir kepenulisan sejak tahun 90-an dan alhamdulillah juga sempat ikut merintis Buletin Syamil dulu ya, penerbitan Syamil sejak tahun 1997. Dan seiring Syamil Group berkembang, beliau pun alhamdulillah sudah silih berganti mendapatkan amanah. Dan di detik ini alhamdulillah dengan izin Allah beliau diamanahi sebagai co-chairman Syamil Group. Namun dalam konteks obrolan kita hari ini beliau pun ternyata diamanahi sebagai ketua tim penulis dari Muhammad Teladan Sepanjang Zaman. Saya sapa dulu Pak Halvino Berry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Halvino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kak Zikri dan ayah bunda semuanya yang sudah hadir berkesempatan ini kali dapat bertemu ya walaupun dari jarak jauh. Jarak jauh, alhamdulillah. Ya, ala kulli hal justru semakin memudahkan kita ya. Iya. Jadi kita bisa disaksikan di seluruh Nusantara. Masya Allah. Dan hadir satu sosok lagi yang juga cukup penting perannya dalam penyusunan Mumtaz ini. Beliau adalah GM dari Marketing dan Komunikasi Syamil Group yang tentu saja nanti juga akan menggambarkan mengapa Mumtaz ini insya Allah menjadi solusi dari persoalan-persoalan masyarakat ataupun keluarga muslim di Indonesia dalam hal mempelajari sirah nabawiyah. Saya sapa dulu Bapak Abud Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Abud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Pak Abud ya? Alhamdulillah. Sehat dan semangat nih, makin semangat karena insya Allah Mumtaz ini akan segera hadir di keluarga-keluarga muslim di Indonesia. Baik, sebelum lebih jauh ke Pak Abud kita ngobrol dulu ya dengan Pak Halvino karena saya yakin menyusun Muhammad Teladan Sepanjang Zaman ini bukan perkara sederhana, bukan perkara yang bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Ada pasti sebelumnya riset terlebih dahulu dan lain-lain sebagainya yang jadi asbab ya buku ini insya Allah segera bisa hadir di tangan ayah dan bunda. Tapi ngobrol-ngobrol tentang ini Pak Hal, tentang mempelajari sirah. Kan sebetulnya buku sirah itu sudah sangat banyak. Betul. Sudah sangat banyak sekali pilihannya. Namun tampaknya banyak juga masyarakat muslim itu yang tampaknya agak kesulitan nih kalau langsung disodorkan kitab-kitab yang agak berat untuk mempelajari sirah. Betul. Menurut Pak Hal sendiri sebetulnya paket untuk mempelajari sirah yang apa ya, yang worth it untuk dipelajari keluarga muslim itu paket yang seperti apa Pak? Iya. Nanti kita bisa diskusikan lebih dalam, tetapi memang banyak sekali kitab-kitab sirah Betul. yang bisa jadi bahan bacaan kita. Ya. Ada yang tebalnya 2 bantal, 3 bantal. Masya Allah. Tebal banget Pak ya. Nah jadinya nggak sempat dibaca ya, Nah, jadi itu dia. ketiduran gitu. Nah memang ada satu kebutuhan di kalangan umat muslim, para keluarga, ayah bunda semuanya yang berkaitan dengan sirah Ya. Rasulullah ini. Bagaimana kita bisa mengenalkan kepada ananda kita pada usia yang sangat dini Ya. dengan menarik tentunya. Nah inilah yang menjadi titik tekan ya, hal paling utama dari Mumtaz ini. Dulu kita pernah punya sebuah paket sirah nabawiyah juga. Insya Allah itu yang terbaik untuk zamannya. Ya. Nah sekarang sudah berlalu 15 tahun. Alhamdulillah. Ada regenerasi. Insya Allah. Kita juga mengupayakan yang terbaik untuk zamannya juga. Betul. Kita butuh waktu kurang lebih 1,5 tahun lebih mungkin ya, atau hampir 2 tahun untuk menyiapkan ini. 1,5 tahun lebih. Betul, luar biasa. Kita juga sadar ini amanahnya bukan kaleng-kaleng ya. Ya tentu saja. Jadi ada beban berat juga bagi kita kalau kita tidak serius sekali menggarap ini. Jadinya alhamdulillah setelah sekian lama dengan segala dinamikanya kita dapat meluncurkan ya pada hari ini paket Mumtaz. Ya. Nah dari saya ada sebuah slide judulnya apa itu Mumtaz dan mengapa dia istimewa. Nah Nah ini kalau
kalau untuk ayah bunda nanti bisa lihat di tampilan begitu ya. Sambil saya coba jelaskan apa yang menjadi kebutuhan ya bagi para orang tua pada saat ini. Nah, yang pertama kita sudah punya produk yang 15 tahun lamanya, dan dari sana kita mendapatkan insight ya, apa sih yang menjadi kebutuhan dari orang tua tersebut. Nah, tentunya hal-hal terbaik yang ada di paket yang sebelumnya itu kita tarik kembali semuanya yang terbaik. Kemudian apa yang masih belum ada di sana, apa yang butuh kita kembangkan lebih jauh, kita upgrade, kita upayakan upgrade dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi salah satu yang karakter ya ataupun kebutuhan itu adalah pertama dari bahasa yang menarik ya. Jadi ini sebuah paket yang ditulis dengan bahasa yang menarik bagi anak-anak dan bahkan bagi orang tuanya juga. Oh, jadi tidak hanya untuk anak-anak Betul, saja ya? Tidak hanya anak-anak saja, tetapi juga ini bisa untuk orang tua yang pingin ya mendalami supaya tidak ketiduran tadi. jadi kalau buku tebal tanpa ilustrasi, kira-kira setelah seperempat perjalanan kemudian terbawa tidur ya. Jadi kita lanjutkan di mimpi begitu. Nah, tetapi kalau seperti ini dipilah-pilah berdasarkan artikel ya, kemudian di sana ada juga kisah, ada titik tekannya dan ada moralnya juga, maka tak terasa nanti akan tamat ya. Nggak terasa tamat jadi, aja ya. Ya itu yang kita kejar begitu. Jadi bahwa dengan bahasa yang mudah dipahami, panjang kalimatnya kita atur begitu ya. Jadi tidak seperti buku teks ya. Maksimal itu mungkin 13 sampai 15 kata per kalimat. Oh, baik. Jadi sampai yang level usia SD pun itu masih mudah memahami. Nah, apalagi yang dewasa tentunya gitu ya. Lebih nyaman lagi ya. Nah, kemudian pilihan-pilihan diksi, pilihan-pilihan bahasanya juga sudah disesuaikan sehingga dapat menjadi sarana yang mudah ya, mudah dan menyenangkan gitu mudah dan menyenangkan untuk para pembacanya tentunya. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya buku-buku atau paket ini bisa membuat betah kita membaca. Kita punya durasi ya, span attention kita ada batasnya begitu ya. Betul. Makanya dibagi-bagi dalam artikel-artikel tadi. Nah, jadi ditambah juga dengan ilustrasi. Betul, ya, betul. Kemudian dilengkapi lagi dengan ayat. Nah, ada bermacam-macam nanti yang ada di situ, semuanya adalah untuk memudahkan bagi Ananda dan ayah bundanya, mungkin juga kalau di paket yang dulu itu sampai ke kakek neneknya juga begitu ya. Masya Allah. Jadi bisa menamatkan sirah dengan wasilah produk kita, kan itu yang kita inginkan begitu, insya Allah. Tentu. Ya, dan kemudian yang ketiga, kita tahu juga bahwa ternyata keluarga kita ini membutuhkan paket sirah yang page turner istilahnya ya, memikat pembaca untuk balik lagi gitu ya, balikin lagi ke halaman berikutnya tetap tamat gitu. Ya, seperti itu. Kalau kita ingin membuat sebuah paket seperti itu, maka ada beberapa teknik ya yang kita jalankan, kita kerjakan di sini. Di antaranya sebagai contoh ada istilahnya show not tell. Jadi kita tidak boleh menceritakan Pak Apud sedih. Tapi Pak Apud matanya berkaca-kaca, air mata menetes satu persatu di pipinya. Pokoknya ditunjukkan emang sedih gitu ya. Jadi orang itu paham itu. Tidak kita ceritakan dia sedih, orang tahu bahwa itu sedih. Tapi dia mendapatkan gambaran. Nah, itu contoh-contoh dari show not tell. Nah, itu banyak sekali di sini teknik-teknik seperti itu. Atau juga dramatisasi ya. Dramatisasi ini dalam artian kita mengambil dialog yang menarik ya, atau dengan sebuah penceritaan yang memikat tentunya begitu ya. Nah, ini yang membuat ya kita bisa, nah ini sudah tampil ya. Jadi bisa membantu orang tua atau ayah bunda yang di rumah dari apa yang barusan disampaikan. Jadi kita dapat pula salah satu tekniknya itu misalnya membuat kalau di kitab hadis atau di sirah itu misalnya tokohnya yang bercerita waktu itu misalnya
Abdul Muthalib misalnya Iya, gitu. iya. Tapi kita bisa merekayasa, membayangkan sebuah suasana di mana yang bercerita itu para penduduk Mekah melihat Abdul Muthalib. Nah itu iya. nggak ada di buku sirah begitu. Point of view dimainkan ya. Kita mainkan. Jadi Iya. kurang lebih kayak bikin film juga kali ya. Betul, Jadi betul. Oh, Masya kita Allah. bisa mencari angle-angle yang berbeda. Iya. Sehingga belum tentu ada di kitab-kitab atau di buku-buku yang lain. Tidak sama dengan buku-buku yang lain. Nah itu adalah yang ketiga. Masih ada 3 lagi. Masya Allah. Dan yang keempat yang menjadi kebutuhan itu adalah akurasi. Akurasi. Jadi Sahih ya. akurasi ini ketepatan. Tepat. Jadi dalam kitab-kitab sirah suatu peristiwa itu kadang-kadang ada beberapa sumber, beberapa kisahnya. Betul. Dan kadang-kadang kita harus memilih atau menggabungkan begitu di antara beberapa alternatif tersebut. Ya. Nah, akurasi ini adalah kita meneliti beberapa riwayat, beberapa kitab dan akhirnya kita mengetahui ternyata yang paling tepat adalah yang ini. Nah, gitu. Iya. Itu akurasi dan tentunya tidak harus kita sendiri yang melakukan. Sudah banyak akademisi yang nanti saya jelaskan juga dalam hal referensi yang melakukan hal ini. Jadi sudah didalami oleh para pakar dan kita sudah tinggal pilih. Ya, alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Cuman memang keringetan nyarinya begitu ya. Keringetan memang ya. Ya, Karena itu. referensinya tampaknya banyak sekali ya Pak Hal ya. Insya Allah banyak sekali nanti kita lihatkan. Betul. Itu yang keempat akurat, yang kemudian adalah yang tadi disebutkan Ya. Kang Zikri, yaitu validitas atau kesahihan sumber. Betul. Jadi ada banyak sumber, nanti kita cerita juga, tapi kita pilih yang paling sahih. Ya itu, jadi kita juga dengan bisa dengan PD begitu kepada ayah bunda. Ini sumbernya sudah sahih. Iya. Nah, gitu. Dari mana? Bisa dilihat di halaman belakang nanti ada di daftar referensinya. Daftar referensinya Betul. ada. Jadi selain sahih, ini juga insya Allah kita ikhtiarkan untuk cari yang tepat ya. Betul. Mhm. Seperti itu. Betul. Kemudian yang keenam yang tidak ada di kisah-kisah sirah yang kontemporer yang sekarang begitu ya, kita lengkapi dengan informasi-informasi diselipkan di antara cerita begitu. Misalnya bagaimana kondisi di Mekah, rumah-rumahnya seperti apa. Nah, begitu. Kita masukkan di situ. Iya. Jadi sambil membayangkan Mekah dulu tuh kayak begini ya. Nah, Iya, terdeskripsikan ya melalui ceritanya. Betul. Nah, itulah 6 yang menjadi menurut kita dari hasil yang kita sempat survei juga ya bersama riset ya bersama tim Markom gitu. Antara lain 6 ini yang menjadi kebutuhan kita terhadap paket sirah. Alhamdulillah 6 poin ini yang sudah kami dapatkan insight-nya dan sebisa mungkin diikhtiarkan oleh tim penulis dan juga seluruh pihak yang memang terlibat juga dalam proses penerbitan dan juga penulisan untuk dihadirkan 6-6-nya ya. Namun yang jelas Pak Hal kan kalau misalnya kita melihat keluar ya, kan buku-buku sirah yang seperti Mumtaz ya juga sebetulnya ada juga dan cukup banyak bahkan. Nah, kalau boleh tahu nih ciri yang membuat Mumtaz ini khas gitu ya, ada apa saja mungkin yang bisa disampaikan? Baik, tentunya kita harus cari sesuatu yang berbeda ya. Di Tentu. samping tadi hal yang disampaikan, kebutuhan kita penuhi, tetapi harus ada pembeda. Ya. Diferensiasi kita terhadap buku-buku sirah yang ada, di samping kerja kerasnya begitu ya. Tentu, Tetapi pertama kita konsisten menerbitkan paket ini yang bercerita secara kronologis. Kronologis. Berurutan ya. Berurutan dari bagaimana risalah para nabi, kemudian dimulai dari nenek moyang nabi, kelahiran, masa muda, kemudian masa dakwah sampai hijrah dan seterusnya, itu diurutkan dalam 15 judul. Jadi kalau yang mau memahami sirah Nabi ya bisa baca ini 15 judul gitu ya. 15 judul. Baik. Kita tambah lagi bonus 4 jilid lagi buku pendukung ya yaitu tematis. Tematis ini untuk membantu kita memahami lagi yang kronologis tadi. Nah, jadi itu yang pertama, belum tentu semuanya bisa membuat sebuah paket sirah Nabi yang komplit seperti itu. Jadi kebayang ya 15 jilid begitu itu cukup panjang dan dalam. Kadang-kadang ada yang cuma 4 jilid, 5 jilid atau bentuknya sekilas. Jadi kalau ini sudah lebih dalam lah insya Allah begitu. Itu yang membuat kita bisa jadi dengan jumlah yang cukup banyak itu bercerita tentang Rasulullah saja 15 jilid, 4
itu sudah mengcover lebih banyak mungkin daripada yang lain ya yang ada begitu. Kemudian yang kedua yang membedakan kita adalah kesahihan yang tadi kita sampaikan. Betul. Atau validitas. Kita buktikan dengan referensi, kita cantumkan di belakangnya, jadi bisa dicari. Dan kemudian kita tambahkan lagi, yaitu surat pengesahan dari MUI. Nah ini dari MUI sebagai lebih menenangkan para orang tua ya, sudah tersertifikasi dan jadi rekomendasi juga barangkali ya dari MUI. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ciri khasnya adalah kita itu yang tadi sempat disampaikan ya, yaitu ketepatan. Saya ulangi lagi bahwa akurasi ini adalah membandingkan beberapa peristiwa yang ada riwayatnya, dan kalau dia peristiwa yang sama kita pilih atau kita gabungkan mana yang paling tepat. Tentunya kita cerita satu jalur ya, tidak ada alternatif satu begitu. Baik. Masih ada tiga lagi. Sama kayak tadi. Baik. Nah, kemudian yang keempat ciri khasnya yang juga malah tidak ada di produk sebelumnya. Wah, apa itu Pak? Yaitu kesinambungan atau kebersambungan dengan dakwah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Betul. Ini yang kita dedicated satu jilid pertama itu berbicara tentang risalah dakwah para nabi mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa. Masya Allah. Nah, jadi ringkasannya ada ya, estafet dakwahnya. Jadi kita kebayang, tidak ujuk-ujuk gitu. Betul. Ya, tidak mendadak ada Rasulullah di padang pasir. Tidak, ini tuh sudah berlanjut dari sebelumnya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Nuh dan seluruh Nabi Adam itu diceritakan semuanya. Kan para nabi itu semuanya bersaudara. Betul. Jadi kita bisa ketahui cabang-cabangnya. Iya. Dan nanti masa-masanya beririsan di mana begitu. Nah, sampai akhirnya setelah masa fatrah, setelah Nabi Isa kemudian masuk ke zamannya Nabi Muhammad, di sanalah sirah nabawiyah dimulai begitu. Jadi tapi di belakangnya ini sudah ada cerita yang panjang, dan ini sebagai latar belakang kita untuk lebih kuat lagi memahami sirah nabawiyah ini. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima ini juga yang tidak ada di sebelumnya. Apa itu Pak? Yaitu kesatuan dengan Al-Quran. Baik. Ya, jadi yang membingkai semua sirah ini adalah Al-Quran. Semua peristiwa penting itu ada ayat-ayat Al-Quran yang mengiringi. Nah, ini kita tampilkan di spread yang sama ya, di artikel yang sama dengan dalam berjalan itu ada ayat Al-Qur'annya. Jadi ada kisah yang memang ada keterkaitannya dengan ayat dalam Al-Qur'an. Betul. Jadi udah integral ya antara roh dan Al-Qur'an. Betul. Itu kemudian masih ada lagi yang tidak ada di sebelumnya. Baik, banyak banget ini ya ciri khasnya. Iya, makanya mikirnya lama gitu. Masya Allah. Tidak heran buatnya juga lama ya. Iya. Baik. Nah, yang keenam, ternyata 7, maaf. 7 ternyata ya, Masya Allah. Yang keenam dilengkapi dengan waktu peristiwa. Waktu peristiwa. Kita cari sampai tahunnya kapan, bulannya kapan, sampai tanggalnya kapan, bahkan sampai jamnya kapan. Sampai jamnya. Biasanya itu sampai tanggal itu udah maksimal nih Pak. Nah, saya kasih ilustrasi. Ilustrasinya adalah pada waktu ada perjanjian Aqobah kedua. Ya, ini ada pada jilid 6 Mumtaz ya. Baik. Nah ini para rombongan haji dari Yasrib ada 500 orang, 75 orangnya adalah kaum muslim. Dari setahun sebelumnya sudah berjanji dengan Rasulullah untuk bertemu lagi. Kapan bertemunya? Pada hari tasyrik, itu hari setelah haji ya, ke tanggal 13 Zulhijjah. Jadi tanggalnya udah dapat, yaitu tanggal 13, bulannya bulan Zulhijjah. Tahunnya itu adalah 3 tahun sebelum Hijriah. 3 tahun sebelum Hijriah. Maaf, kalau yang ini kalau yang Aqabah kedua itu setahun sebelum Hijrah. Nah, jadi waktunya sudah tahu tanggal, bulan, tahun, janjiannya jam 10 malam. Jam 10 malam. Betul. Ini tapi tadi tetap ada ya referensinya ya. Ada. Masya Allah. Masya Allah. Jadi luar biasa ternyata sirah nabawiyah ini sangat detail begitu. Bahkan di jilid 1 kita juga untuk kisah para nabi. Betul. Itu kita carikan tahunnya juga semaksimal mungkin yang paling valid.
Nabi Ibrahim itu masuk ke dilempar ke api itu tahun berapa? Jadi rugi kalau tidak punya buku ini. Betul ya. Iya. Jadi beda. Ada hal-hal yang kita tambahkan yang dulu mungkin belum sempat dipikirkan. Betul. 15 tahun cukup panjang untuk kita memikirkan apalagi yang bisa kita persembahkan untuk ayah bunda semua. Betul. Ya, itu yang soalnya kalau googling khawatir salah referensinya nih ayah bunda ya. Nah, Baik. ada yang terakhir Ya. yaitu bahwa ciri khasnya seperti tadi, kalau yang dulu itu ada panggilan adik-adik tersayang gitu ya. Betul. Kalau ini tidak ada lagi, nah, tetapi ini bisa dibaca audiensnya mulai dari ananda usia 6 tahun sampai dewasa. Sampai dewasa. Betul. Saya juga bisa ya. Wajib. Makanya. Semua sivitas hamil itu wajib. Baik. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi memang ini didesain tidak hanya untuk anak-anak kita saja, karena yang perlu pelajaran sirah ini tidak hanya anak-anak. Anaknya lebih pintar daripada Jangan sampai anaknya lebih pintar dari orang tuanya ya. Baik, luar biasa memang ya. Dan tadi yang perlu di-highlight itu adalah referensi. Tadi referensi sampai sedetil itu, Masya Allah, berarti tentu saja banyak, dan dari yang banyak referensi itu pasti dipilih yang akurat, yang sahih, yang juga tepat. Iya, Nah tepat. ini bagaimana proses untuk mencari referensi sampai nanti juga Pak Halvino dan tim melakukan proses penulisannya? Baik. Nanti akan dijelaskan proses kreatifnya. Betul. Begitu ya, supaya itu terjaga kesahihan. Ya. Nah, pertama kita bisa bicara dulu referensinya. Ya. Referensinya kalau bisa ditampilkan, mangga Pak Nanang dan kawan-kawan. Ya. Jadi referensi pertama tentunya adalah Kitabullah. Kitabullah, Al-Quran. Al-Quranul Karim. Tentunya kalau di Syamil itu ada banyak Al-Quran. Alhamdulillah. Saya yang paling banyak menyangkut ini tentunya di Miracle ya. Miracle, wah itu salah Miracle. satu mushaf Mungkin legend mushaf, kita Iya, legend ya. Iya. Moga-moga banyak yang sudah pakai juga ya. Insya Allah. Jadi di sana ada tafsirnya dan seterusnya. Iya, betul. Ya, Cukup gitu. lengkap ya Lengkap, referensinya. betul. Nah, kemudian yang kedua tentunya tafsir Al-Quran. Misalnya tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Nah, di sana juga ayat itu kan sangat berkorelasi dengan kisah-kisah Rasulullah gitu ya. Jadi cerita-cerita Rasulullah itu ada ayat-ayatnya, dan biasanya itu ada di asbabun nuzul gitu ya. Iya. Nah, itu kita makanya referensinya ada asbabun nuzul, ada tafsir ya. Tafsir juga macam-macam. Yang agak banyak terkait dengan sirah itu Ibnu Katsir ya yang Ibnu kita Katsir, pakai, betul. betul. Kemudian yang ketiga tentunya kitab-kitab hadis yang sahih, terutama Bukhari Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim. Karena di sana kadangkala saya harus ngecek nama-nama para sahabat. Iya, betul. Kadang-kadang ada antara huruf ZH atau DZ atau Z ini. Nah, itu kan beda ya. Iya. Ada. Nah, Masya Allah. gabung-gabung harus cari ke sumber nama-namanya, nama Iya. aslinya seperti apa begitu ya. Betul. Nah, kadang-kadang beda dikit tapi Jadi mengganggu. beda hurufnya. Namanya juga Nah, jadi beda juga. Makanya kan banyak nama-nama sahabat ya, dan Betul. nama-nama periwayat. Nah, itu bisa dicari di kitab-kitab hadis bisa dicari. Ya. Kalau di ringkasan kitab Sahih Bukhari itu yang ada 10 jilid, biasanya di buku kelima dan keenam itu membahas tentang para sahabat. Sirah dan para sahabat begitu ada di situ. Nah, nama-namanya muncul di situ. Jadi nggak akan salah ya, karena Tidak ada akan teks salah. Arabnya. Teks aslinya ada di Teks sana. aslinya ada di situ. Iya. Kemudian yang keempat adalah kitab-kitab Sirah Nabawiyah yang klasik. Kitab sirah yang klasik. Yang klasik. Ini sumbernya adalah dari para tabi'in. Jadi setelah era sahabat yaitu era tabi'in. Tabi'in, betul. Nah, di sini yang terkenal itu adalah Urwah bin Zubair, itu wafat tahun 92 Hijriah. Artinya Rasulullah itu kan wafat di tahun ke-10 ya, berarti sudah berapa tahun setelah Rasulullah begitu ya, sudah lewat. Jadi lewat masa sahabat kemudian masuk masa tabi'in, tapi di zaman tabi'in inilah mulai banyak dikumpulkan ya. Mumpung para sahabatnya masih banyak, kemudian para ahli sirah pada zaman tabi'in ini adalah mengumpulkan. Seperti tadi ada Urwah bin Zubair, kemudian ada Aban bin Utsman wafat tahun 105 Hijriah, ada Surahbil bin Sa'ad wafat tahun 113 Hijriah,
Sayangnya kitab-kitab ini udah musnah. Subhanallah. Ya, kecuali katanya Surahbil bin Sa'ad ini kitabnya masih ada di Heidelberg. Oh, justru di Heidelberg ya? Iya. Masya Allah. Masya Allah gitu ya. Alhamdulillahnya kumpulan naskah-naskah yang ini sempat ya dibaca dan dituliskan ulang oleh seorang namanya At-Tabari. At-Tabari. Jadi saya bawa juga sih bukunya di sini bisa dilihatkan. Yeah. At-Tabari ini kemudian mengumpulkan dari sumber-sumber yang tadi. Jadi sumber pertamanya udah nggak ada, tapi ada sumber yang keduanya yang dikeluarkan oleh At-Tabari. Setelah kemudian pada zaman berikutnya adalah zaman Muhammad bin Ishaq. Ya. Muhammad bin Ishaq. Nah, beliau ini punya kitab namanya Al-Maghazi. Nah, ini kalau tadi kita bilang produknya adalah yang terbaik di masanya. Nah, Al-Maghazi ini adalah kitab sirah terbaik pada masanya. Yang terbaik pada masanya, Al-Maghazi namanya. Al-Maghazi namanya. Ya. Sayangnya itu juga sudah musnah. Ya. Tapi didapatkan dikumpulkan oleh ahli yang lain yaitu Ibnu Hisham. Nah, makanya kita Iya. Ini mungkin yang rada terkenal ya, Ibnu Hisham. Sekarang juga kitabnya masih ada. Masih ada, betul. Nah, jadi dikumpul di sini. Ibnu Hisham ini kemudian menyempurnakan dan meringkas. Nah, jadi itu masih ada sampai sekarang. Nah, jadi inilah ahli sirah kontemporer dan kemudian ada juga setelah zamannya Ibnu Ishaq ada Al-Waqidi, ada Muhammad bin Sa'ad dan ada juga ulama seperti Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, itu bukunya Zadul Ma'ad ya. Dan Imam Tirmizi tentang rupa Rasulullah, sifat Rasulullah itu di kitab Asy-Syama'il. Syama'il Muhammadiyah. Betul. Jadi ini kitab-kitab pada masanya ini ada kelihatan tuh. Iya, sudah terlihat. Salah satu dari sana ada Zadul Ma'ad, ada At-Tabari. Yang Arabnya juga ada tapi nggak saya bawa gitu. Jadi yang dilihatnya yang bisa dibaca aja. Itu kalau dikumpulin tinggi juga Pak ya. Iya, Masya Allah. Coba kalau Pak Nanang bisa menurunkan ke yang pertama ya, yang slide sebelumnya coba. Oh bukan. Nah, itu tinggi dengan saya. Itu ya. Oh Masya Allah. Luar biasa. Ini baru sebagian. Belum semuanya. Jadi kebayang bagaimana kita mencari satu peristiwa membandingkan mengkomparasi dari sekian banyak kitab. Dari masing-masing itu kita cari mana yang paling tepat. Nah, itulah yang membuat kedalamannya itu bisa butuh waktu. Itu salah satunya. Nah, kemudian referensi tadi setelah yang dari masa klasik ya, kemudian ada sumber-sumber sirah dari zaman sekarang seperti dari Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini yang pemenang dari Alam Rabitoh ya. Ar-Rahiqul Maktum ya. Ar-Rahiqul Maktum betul. Kemudian dari Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, Sirah Nabawiyah. Kemudian ada dari Abul Hasan Al-Hasani An-Nadwi, ini juga terkenal. An-Nadwi ini malah sampai membahas tentang perang Badar, perang Khandaq gitu ya, perang lagi segala gitu. Nah, itu adalah penulis dari zaman sekarang. Kita perlukan juga karena apa yang dibaca zaman sekarang itu kan lebih komprehensif. Jadi mereka membantu melengkapkan gitu. Dan kita baca itu supaya lebih lengkap. Nah, kemudian ada juga dari sumber-sumber akademis. Jadi yang seperti saya cerita tadi, ada hal-hal yang itu harus dipilih. Ada dua riwayat nih, mana yang lebih kuat. Nah, ini yang kita dapatkan dari sumber-sumber akademis. Ada dari Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, itu bukunya 2 jilid. Jadi semua peristiwa itu dicarikan alternatifnya yang terbaik seperti apa. Kemudian ada juga Dr. Masdi Rizqullah Ahmad. Kemudian ada juga Dr. Jawad Ali, ini membahas tentang Arab sebelum Islam, bukunya 4 jilid, tebal-tebal begitu ya. Masya Allah. Jadi ini referensi akademis karena berbasiskan historis dan temuan historis begitu ya. Jadi memperkuat kita. Kemudian ada 2 lagi. Jadi sumber dari penulis barat. Nah, ini untuk apa? Penulis barat ini kita butuhkan buat penguatan setting. Karena mereka lebih mendalam untuk kalau ulama-ulama kita itu lebih ke kisahnya begitu ya, kesahihan dan sebagainya. Kalau ini nyampe ke
settingnya. Jadi secara geografis, sosiologis, ya, Yeah. historis semua itu digabungkan dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Jadi dari sana kita dapatkan seperti apa warna rumah Khadijah. Oh, Gitu ya. sedetil itu. Masya Allah. Jadi kalau saya nggak usah ngambil tentang kisahnya dari mereka, tapi settingnya itu loh pentingnya. Nah, jadi seperti itu. Dan kemudian ada juga tentunya dari para ahli dari dalam negeri, ada ulama Hamka, ya, kemudian ada Hasan, kalau zaman kontemporer ada Ustadz Ahmad Hatta, begitu ya. Itu kita kumpulkan juga semuanya begitu. Karena beliau juga mengumpulkan dari referensi tadi, begitu ya. Ya kurang lebih kalau kita kebingungan kita contek dikit begitu ya. Contek dikit. Nah, itulah tentang referensi. Referensinya begitu Lumayan, banyak. Tadi kalau dikumpulkan tinggi banget ya. Kayaknya lebih tinggi dari Pak Hal sedikit ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, untuk mengolah referensi segini banyak Pak Hal, dan tentu saja kan yang menulis ini tidak hanya Pak Hal sendiri. Ada tim penulis, bahkan ada juga tim penulis ahli. Boleh dong diceritakan, di-spill sedikit Pak Hal bagaimana proses penulisannya gitu. Baik, ini kalau ada di slide berikutnya tentang proses penulisan. Ini ada diawali dengan belum muncul ya. Ada tim pengawas ceritanya. Iya. Nah, tim pengawas ini kita memulai proyek ini dengan bicara garis besar seperti apa, kita maunya seperti apa, model ilustrasinya bagaimana, outline-nya bagaimana, packagingnya, pelengkapnya bagaimana, itu dirumuskan. Nah, itu ada tim pengawas dulu ya. Nah, kemudian ada tim penulis. Ada tim penulis. Ada tim penulis. Jadi semua kita yang ada di Syamil Group ini semuanya punya peran ternyata. Oh ya, Kang Zikri ternyata membacakan audionya. Luar biasa gitu ya. Jadi penulis juga banyak gitu. Jadi 15 jilid itu penulisnya ada beberapa orang. Iya. Nah, kalau saya pribadi memegang beberapa jilid, kemudian istilahnya ada tadi itu mengkurasi. Mengkurasi. Jadi karena menulisnya berbeda-beda, tentunya irama dan nadanya beda-beda begitu ya. Perlu diselaraskan. Perlu diselaraskan. Iya. Biar harmonis. Tentu. Ya. Ada yang seperti Pak Samsu ya. Pak Samsu ini penulis jilid 9. Oh iya. Wah, jilid 9 ini bicara tentang perang Badar. Perang Badar. Wah, itu kayak perang silat, cerita silat aja. Insya Allah. Jadi kalau yang bacanya laki-laki tuh pasti asik banget, enjoy gitu ya. Bagaimana misalnya seru ya. Bilal menyabetkan pedangnya. Gitu ya. Luar biasa. Nah, tapi jangan terlalu jauh juga dengan yang lain gitu ya. Jadi diiramakan sedikit. Betul. Ada juga yang lain, ada penulis seperti Kang Irfan Hidayatullah, itu mantan ketua FLP. Iya. Beliau juga ikut menulis. Ada Teh Triani Retno. Kemudian dari internal kita juga banyak, ada Ustadz Dadan ya. Ada Teh Fitri ya. Banyak sekali yang berperan di sini dalam 20 jilid ini. Sayang namanya nggak bisa tampil satu-satu, tapi di bukunya ada. Di bukunya ada. Alhamdulillah. Kebetulan saya memegang yang bagian awal, jadi sudah kepegang iramanya, dan kemudian yang sudah ada itu disesuaikan. Nah, yang ketiban pulungnya ya Kang Rizky ini mau baca audio, ternyata sudah ada ralat yang baru dari saya gitu. Alhamdulillah. Justru itu ikhtiar kita untuk memberikan yang terbaik ya, Pak Hal ya. Jilid 5 jilid 7 udah dibacakan audionya, ternyata datang ke jilid 7 yang baru. Aduh. Itu luar biasa ya. Alhamdulillah Pak. Jadi tadi ada gambar saya lagi ngetik itu. Kalau di FB saya ketik itu menulis alinea terakhir ya, itu sekitar bulan Agustus. Nah, ternyata setelah Agustus itu daminya udah keluar, baru saya masuk lagi ke kurasi. Nah, setelah itu Alhamdulillah. Masa keduanya keringetannya ya. Iya, Masya Allah. Jadi ada 2 fase keringetan ya Pak Hal ya. Alhamdulillah. Jadi ternyata Mumtaz ini lahir tidak hanya dari 1 atau 2 orang penulis saja, namun ini adalah karya hasil kolaborasi banyak pihak, baik itu pihak ahli, pihak pendukung, dan semua pihak yang ingin mempersembahkan yang terbaik yang mampu kami persembahkan untuk Anda, keluarga muslim di Indonesia. Baik, nah yang tidak kalah menarik juga kan setelah proses itu semua dilakukan, tentu buahnya kan produk akhirnya ya. Betul. Mungkin bisa digambarkan juga nih kepada sahabat-sahabat yang sudah menyimak, produk yang jadi itu gambarannya kayak gimana Pak Hal? Ya, nanti bisa ditampilkan di slide ya. Nah, ini produk akhir. Pertama
kita bicara konten utamanya dulu ya. Baik. Konten utamanya itu produk utama yang jilid 1 sampai 15 itu berbicara tentang kronologis hidup Rasulullah. Ini kepotong kayaknya slide-nya, tapi nanti bisa kelihatan di gambarnya ya. Iya. Nah, yang penting kita lihat di sini speknya, ukurannya 21,5 kali 27,5. Ya, ini kurang lebih ukuran A4 ya. A4 ya. Lebih ya. Kemudian jumlah halamannya 72 halaman, sampulnya hardcover, cetak full color, dan ini dia Pak. Glimpse ya, pandangan sekilas kita. Sekilasnya. Jilid 1, 2, 3, 4, 5. Coba lanjut lagi nih. Ini insya Allah ya terbaik juga pada masanya. Terbaik pada masanya. Amin insya Allah. Jilid 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang tadi saya cerita Pak Syamsu itu di jilid 9. 9. Pasukan berbaju putih. Oh iya, Perang Badar ya. Perang Badar. Dan kemudian yang tadi bercerita tentang Mus'ab, kemudian bercerita tentang hijrah, itu ada di jilid 6 dan 7. Betul. Iya. Nah, jadi maka lanjut jilid sampai ke 15, insya Allah itu maksud tadi terbaik pada masanya, insya Allah. Insya Allah, betul. Karena bikin yang dulu aja itu lama bertahannya ya. Iya. Insya Allah ini juga akan lama juga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini jilid 11 mulai dari perang Khandak, kemudian Khaybar, kemudian Futuh Mekah, kemudian penyebaran dakwah, dan terakhir wafat Rasulullah itu di jilid ke 15. Ya. Oh, jadi kronologinya Mas sampai 15 sampai ya? 15, betul. Iya. Dibayangkan dengan produk yang dulu itu yang terkait kronologis itu sampai jilid kalau nggak salah 12 begitu ya. Dan itu lebih tipis dari ininya, halamannya jumlah spreadnya lebih tipis dari ini gitu. Iya, jadi iya. kebayang dia lebih banyak yang kita masukkan ke sini gitu. Betul, tentu. Nanti bisa dilihatin isi dalamnya ya, bagaimana ada tanggal dan sebagainya. Iya. Bisa kita perlihatkan juga. Lanjut, ini the whole package. Whole package-nya inilah paket lengkap teladan Rasulullah SAW untuk keluarga. Itu Masya tagline-nya. Allah, baik. Jadi ada apa tuh? Ada 15 buku kronologis kehidupan Rasulullah, 4 buku sosok dan keteladanan Rasulullah, 1 buku sirah nabawiyah, 1 buku agenda 24 jam bersama Rasulullah. Luar biasa ini produk-produk pendampingnya ini luar biasa juga, mikirnya juga panjang ini. Dan setahun juga mikirnya gitu ya. Masya Allah. Jadi ada ensiklopedia sirah, ada poster, ada board game. Board game juga ya. Lebih sulit lagi bikinnya gitu. Lebih sulit lagi bikinnya ya, kayak risetnya lama kayaknya ini. Kemudian ada aplikasi Android. Aplikasi Android ini sebagai platform pendukung. digital yang yang kebaruannya ada sekarang. Jadi buat generasi ke depan juga, dan buku panduan orang tua. Masih ada satu lagi, lanjut. Nah, ini nanti digital platform. Oh, ini gambaran aplikasinya ya. Betul, silakan nanti yang bertanggung jawab untuk berceritakan ya. Saya bercerita konten yang awalnya aja, yang bukunya. Ya begitu. Baik, alhamdulillah. Itu whole package-nya. Whole package-nya ternyata sekomplit itu Ayah Bunda, luar biasa ya. Jadi kita tidak hanya dapat buku saja, tapi ada media-media pendukung lain yang insya Allah membuat kita belajar sirah itu lebih mudah dan menyenangkan. Baik, sebelum saya beralih ke Pak Apud, Pak Hal, barangkali ada motivasi lagi nih yang ingin disampaikan kepada para pemirsa, khususnya para pejuang sirah yang sudah, saya dapat kabar sudah 500 lebih orang yang menyaksikan acara kita. Alhamdulillah. Pak. Silahkan Pak. Baik, ini sebelumnya saya minta dulu Kak Fikri bacakan tentang Mus'ab bin Umair di jilid ke-6 halaman 58. Baik. Mohon izin saya bacakan ya. Mus'ab bin Umair, duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musim haji pun rampung. Rombongan muslim Yathrib berangkat pulang. Bersama mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang duta pertama. Tugasnya menyebarkan dan mengajarkan agama Islam di Yathrib. Tentunya yang dipilih bukan sembarang orang. Dialah Mus'ab bin Umair. Dia dipilih karena keunggulan pribadinya, kecerdasannya, dan kemahirannya membaca Al-Quran. Selama di Yathrib, Mus'ab tinggal di rumah Abu Umamah alias As'ad bin Zurarah. As'ad berasal dari kaum Khazraj, tetapi mempunyai banyak saudara sepupu dari kaum Aus. As'ad membantu Mus'ab menyebarkan Islam di Yathrib. Mus'ab kemudian dikenal sebagai Al-Muqri karena kefasihannya.
Ketika itu, pemimpin kaum Khazraj adalah Sa'ad bin Mu'adz. Adapun pemimpin kaum Aus adalah Usaid bin Khudair. Keduanya merasa terganggu dengan dakwah yang dilakukan oleh Mus'ab dan As'ad. Usaid, temuilah mereka, halangi segala kegiatannya. Sa'ad anak bibiku. Kalau tidak ada hubungan keluarga dengannya, aku sendiri yang akan menghadapi mereka, kata Sa'ad. Baiklah, jawab Usaid. Dia mengambil tombaknya dan beranjak mencari Mus'ab. Saat itu Mus'ab dan As'ad sedang pergi ke perkampungan Bani Abdul Ashal dan Bani Zofar. Mereka memasuki sebuah kebun milik Bani Zofar, lalu duduk di dekat sebuah sumur yang dinamai Sumur Marok. Beberapa orang yang sudah masuk Islam berkumpul di sekeliling keduanya. Tatkala As'ad mendengar kedatangan Usaid, dia mengingatkan Mus'ab. Dia adalah pemimpin kaumnya yang sengaja hendak menemuimu. Percayakanlah urusanmu kepada Allah. Jika dia mau duduk, aku akan berbicara dengannya, ujar Mus'ab. Usaid menghampiri mereka dengan wajah muram dan menggeram. Apa yang kalian bawa kepada kami? Apakah kalian berdua hendak membodoh-bodohi orang-orang yang lemah di antara kami? Jauhilah kami. Dengan ramah, Mus'ab menyahut, silakan duduk agar engkau bisa mendengar yang hendak kusampaikan. Jika engkau suka terhadap sebagiannya, engkau bisa menerimanya. Jika engkau tidak menyukainya, engkau tidak perlu menerimanya. Itu cukup adil, ujar Usaid. Sembari menancapkan tombaknya di tanah, dia duduk. Mus'ab menjelaskan tentang Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Mus'ab melihat hidayah di rona wajah Usaid dan mulutnya yang berkobat kamit. Alangkah indahnya, bagaimana caranya masuk Islam? Tanya Usaid seketika. Hendaklah engkau mandi dan membersihkan pakaian. Setelah itu ucapkan syahadat dan laksanakanlah sholat 2 rakaat. Jawab Mus'ab. Usaid segera melaksanakan petunjuk Mus'ab dan saat itu juga dia masuk Islam. Bagaimanakah dengan Sa'ad bin Mu'adz? Bersambung ke artikel selanjutnya. Iya, aduh nikmat sekali ya mendengarkan kisah para sahabat bagaimana mereka dahulu berdakwah ya. Masya Allah ya. Ya. Yang awalnya menghalangi dakwah, Iya. malah jadi terpikat dakwah. Betul. Ya. Itu lebih menarik lagi pada waktu Sa'ad bin Mu'adz yang didatangin. Di artikel selanjutnya ya. Tapi tidak akan kita bacakan. Disimpan dulu aja Pak Hal ya. Sepertilah membuat kita penasaran ya. Betul. Nah, kalau anaknya mau tidur dibacakan, oh nggak mau berhenti, lanjut, lanjut lagi, baca lagi, lanjut lagi. Yang ngantuk bapaknya nanti. Masya Allah. Masya Allah. Makanya Luar biasa. kemarin selama COVID ya 2 tahun kita COVID. Betul. 2 kali Ramadan ya saya itu membacakan yang dulu ya mute ya kepada anak-anak begitu ya. Itu tamat gitu ya. Masya Allah. Pas selama COVID tamat ya. Tiap sholat dibacakan gitu kan, kita nggak kemana-mana. Ke masjid juga nggak gitu. Jadi berjemaah berkeluarga. Setelah pagi giliran siapa, nanti zuhur siapa dan seterusnya, kan nggak kerasa tahu udah. Betul. Jadi mumpung COVID-nya masih ada. Jadi salah satu hikmahnya lebih dekat dengan keluarga dan begitu. Bisa menyampaikan kisah-kisah yang perlu luar COVID biasa. sebenarnya. Betul ya. Mudah-mudahan segera berlalu Pak Hal, insya Allah. Nah itulah sekedar gambaran dari apa yang ada di dalam Mumtaz ya. Nah tadi Kak Zikri sudah cerita tentang duta Rasulullah yaitu Mus'ab bin Umair. Perkenankan saya membahas sedikit tentang Mus'ab ini. Jadi Mus'ab ini lahir tahun 594 Masehi. Hijrah itu tahun 610 Masehi. Ya, jadi pada waktu Rasulullah datangnya Islam itu 610 Masehi. Jadi pada waktu Islam 4 tahun berjalan masih masa sembunyi-sembunyi, kemudian tahun keempat sudah mulai terang-terangan, maka Mus'ab ini mendengar tentang dakwah Rasulullah, datang ke rumah Arqam bin Abil Arqam, itu tahun keempat kenabian. Jadi kenabian itu tadi 610, dikurangin tahun 594, berarti usianya kurang lebih 20 tahun pada waktu masuk Islam.
Mus'ab bin Umair ini adalah seorang pemuda yang sangat ganteng. Ganteng banget. Ganteng banget. Iya. Kemudian perlente ya, dia bangsawan juga dari Bani Abduddar. Jadi legendnya Quraisy itu namanya Husay. Dia punya 4 anak. Anaknya semuanya pakai nama Abd. Jadi ada Abduddar ya, kemudian Abdul Ka'bah ya. Nah, salah satunya bangsanya ini. Yang salah satunya lagi itu adalah keturunannya ke nasab ke Rasulullah. Jadi ini masih sepupu jauhnya Rasulullah begitu. Dan kemudian keluarganya juga kaya. Ya. Nah, begitu orang tuanya tahu, terutama ibunya, bahwa Mus'ab bin Umair ini masuk Islam, luar biasa marahnya. Pasti. Ya. Maka diancam Mus'ab, tinggalkan agama Muhammad gitu ya. Kalau tidak ibu akan berpuasa sampai mati. Subhanallah. Kemudian dilakukan oleh ibunya. Kemudian Mus'ab dipanggil. Apa kata Mus'ab? Wahai ibu, seandainya ibu wafat, ibu tidak makan sekarang, kemudian hidup lagi, wafat lagi sampai 10 kali, aku tidak akan meninggalkan Islam. Luar biasa. Itulah Mus'ab. Luar biasa ketahanannya ya, mempertahankan agama yang hak. Betul. Kemudian karena kondisi keluarga seperti itu, maka beliau yang masih muda itu akhirnya meninggalkan harta yang banyak, keluarga yang kaya, sampai compang-camping bajunya itu kumal lusuh, dan kemudian ikut pergi ke hijrah ke Habsyah. Nah, kemudian setelah pulang dari Habsyah, pada waktu tadi sudah ada Baiat Aqabah, siapa yang dikirim Rasulullah sebagai duta? Mus'ab bin Umair. Beliaulah yang membukakan jalan untuk para pehijrah datang ke Yasrib yang kemudian namanya Madinah. Iya. Pada akhir hayatnya tidak lama, yaitu pada perang Uhud. Perang Uhud ya. Pada perang Uhud itu tahun ketiga hijrah, dan bagaimana indahnya beliau itu diberi tugas sebagai pemegang bendera. Iya. Kemudian pada saat terdesak ya, karena kondisi setelah pemanah meninggalkan tempat dan sebagainya, Khalid turun dan sebagainya, Rasulullah terancam. Maka Mus'ab ini mengalihkan orang-orang yang mengejar Rasulullah dengan pedang di tangan kiri dan bendera di tangan kanan, sampai tangan kanannya terputus. Ya. Dia pegang dengan tangan kiri, benderanya terputus, dia dekap dengan kedua bahunya sampai wafat, akhirnya tertombak. Ya. Nah, Mus'ab bin Umair ini pada setelah debu peperangan berakhir, Rasulullah menemukan para sahabat-sahabat yang wafat. Bertemulah Mus'ab bin Umair, orang yang paling ganteng, paling perlente pada zaman jahiliyah begitu. Ternyata ditutupi dengan sebuah kain. Waktu ditutup kepalanya, kakinya kelihatan. Ditarik, kepalanya kelihatan. Akhirnya kata Rasulullah, tutuplah kepalanya, kakinya ditutupi dengan rumput-rumput. Nah, itulah Mus'ab yang tadi. Apa yang ingin saya sampaikan bahwa adalah Mus'ab bin Umair itu adalah seorang yang diutus oleh Rasulullah, duta Rasulullah. Nah, kita sekarang bicara dengan para ayah bunda, para duta sirah. Iya. Marilah kita bercermin, marilah kita menjadi Mus'ab bin Umair. Baik, insya Allah jadilah kita duta-duta sirah yang menyebarkan dakwah sirah nabawiyah kepada seluas-luasnya masyarakat ya, insya Allah. Terima kasih banyak Pak Hal. Izin saya beralih ke Pak Apud dulu nih. Masya Allah ya, tadi sudah digambarkan dengan begitu lengkap oleh Pak Hal ya, dari proses awal hingga akhir, dan motivasi-motivasi juga bagi para ayah bunda yang sedang menyimak.